Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mengungsikan renungan ringkas firman Tuhan sebagai santapan rohani kita pada pagi ini. Message ringkas firman Tuhan pada pagi ini bertajuk Persembahan yang Hidup. Baik, di dalam Alkitab kita mendapati ada tokoh-tokoh yang dalam hidup mereka telah mempersembahkan suatu persembahan yang hidup. Misal contoh Hana. Hana telah mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Selain itu Maria juga telah mempersembahkan minyak narwastunya kepada Yesus. Daripada dua contoh tokoh ini, nampaknya persembahan mereka ini adalah suatu yang begitu indah, baik, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagi kita, apakah persembahan yang hidup yang harus kita berikan kepada Tuhan? Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sangat jelas memberitahu kita. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini memberitahukan kepada kita bahwa persembahan yang hidup itu ialah dengan mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Mungkin kita bertanya, kenapa harus mempersembahkan tubuh kepada Tuhan? Ada 3 sebab. Pertama ialah sebab tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, seperti yang pernah dikatakan oleh Ayub. Dia kata, tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Berdasarkan ucapan Ayub ini, nampaknya dia menyadari bahwa tangan Tuhanlah yang membentuk manusia ini. Nah, jadi daripada ucapan Ayub ini menyadarkan kita, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang membentuk manusia ini. Sebab itu hari ini harus tahu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Yang kedua, sebab Tuhanlah yang telah menebus kita daripada belenggu dosa. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berkata, 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Baik, memandangkan kita hari ini telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, maka wajiblah bagi kita untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tubuh kita ini bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan. Dan sebab yang ketiga, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, sebab di dalam Dia kita ada. Maksudnya, hidup dan mati kita semuanya di dalam tangan Tuhan. Baik, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kepada Tuhan? Ada 2 sebab dan caranya. Yang pertama, harus hidup untuk Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 ayat 15 berkata, ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Karena Tuhan Yesus mati bagi kita, maka itulah sebabnya kita harus hidup untuk Tuhan. Kita harus mencontohi teladan daripada Paulus. Bagi Paulus, hidup adalah hidup untuk Tuhan, dan mati untuk Tuhan. Jadi sepanjang hidup Paulus, dia menuruti kehendak Tuhan. Jadi kita boleh mengambil teladan daripada Paulus ini, supaya kita juga hidup untuk Tuhan
mati untuk Tuhan, dan sepanjang hidup kita ini menuruti kehendak Tuhan. Dan yang kedua, harus memuliakan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal contohnya dari segi perkataan, perbuatan, isi hati, dan sebagainya harus diperhatikan agar dapat memuliakan Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah saudara, ini mendorong kita ya untuk memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Harus hidup seperti orang arif, orang yang bijaksana. Saudara, semoga daripada message ringkas ini memberikan semangat dan panduan kepada kita agar memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.